Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sidik Agung Purnomo. Saya dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur organisasi. Apakah kalian tahu apakah itu definisi struktur organisasi? Tidak tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah itu definisi struktur organisasi. Definisi struktur organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu atau bagian-bagian pada suatu organisasi. Yang kedua, struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelapor yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan pengelompokan bagian-bagian organisasi menjadi suatu organisasi yang utuh. Yang keempat, struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik ke arah vertikal maupun horizontal. Tidak tahu. Yang kedua, apakah kalian tahu determinan penyebab struktur? Baik, saya akan menjelaskan. Tolong diperhatikan. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi mencakup tujuan jangka panjang suatu organisasi serta arah tindakan atau cara pencapaian sasaran. Pada intinya, struktur organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasional yang merupakan basis pokok bagi desain organisasi. Yang kedua, strategi mempengaruhi pemilihan teknologi dan orang-orang yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, strategi menentukan lingkungan spesifik di mana organisasi akan berpotensi untuk mempengaruhi strukturnya. Tidak tahu. Lanjut. Apakah kalian tahu dimensi-dimensi yang terkandung dalam strategi itu? Baik, saya akan menjelaskan. Dimensi-dimensi strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama, inovasi, diferensiasi dalam pemasaran, breadth atau cost control strategi. Apakah kalian tahu inovasi? Tidak tahu. Tidak tahu. Inovasi adalah strategi dalam melakukan perubahan yang berarti dan khas. Yang kedua, diferensi dalam pemasaran. Organisasi mencoba menciptakan kesetiaan para pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. Yang ketiga, breadth merujuk pada luasnya pasar yang dilayani perusahaan atau varian pelanggan luas geografis. Yang keempat, cost control strategi memperhatikan sejauh mana organisasi itu mengontrol biaya secara ketat, mengurangi inovasi atau biaya pemasaran yang tidak dibutuhkan. Lanjut. Yang kedua itu ada ukuran besaran organisasi. Ukuran besaran organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, merupakan jumlah keseluruhan pegawai. Yang kedua, Peter Blau mengemukakan bahwa besaran size organisasi adalah kondisi paling penting yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang ketiga,
Penelitian University of Aston di Inggris juga menemukan bahwa besaran adalah determinan utama dari struktur. Yang keempat, penelitian yang dilakukan Hall mencatat bahwa tidak tahu, ada kaitannya antara besaran suatu organisasi dengan kompleksitas. Selanjutnya, apakah kalian tahu lingkungan organisasi itu? Baik, saya akan menjelaskan ya. Jadi, lingkungan organisasi itu ada 5. Yang pertama, merupakan apa saja yang berada di luar batas organisasi. Yang kedua, lingkungan terbentuk dari kekuatan-kekuatan seperti pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, struktur organisasi secara internal sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dan perubahan lingkungan. Yang keempat, Bruce dan Stalker melakukan pengamatan pada 20 organisasi, sangat banyak, di Inggris dan menemukan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan dengan struktur internal organisasi. Yang kelima, semakin kompleks lingkungan, maka semakin desentralisasi strukturnya. Baik. tidak tahu, Selanjutnya, statement lingkungan. Menurut ahli yang bernama Jackson of Morgan pada tahun 1978 mengatakan lingkungan terdiri dari segmen-segmen struktur, fisik, sosial, ekologi, legal, budaya, termasuk agama, politik, ekonomi, psikologi, dan internasional. Tipe lingkungan yang stabil. tidak tahu, Lingkungan yang hanya memiliki sedikit atau tempat perubahan yang tidak diperkirakan atau tiba-tiba. Ciri-ciri antara lain. Yang pertama, tidak tahu, perubahan produk jarang terjadi. Yang kedua, perkembangan teknologi baru dapat diramalkan. Yang ketiga, perubahan hukum yang mempengaruhi organisasi jarang terjadi. Yang pertama, pesaing pelempar produk baru dan tidak terduga ke pasaran. Yang kedua, hukum sering terganti. Yang ketiga, kemajuan teknologi mengubah tidak tahu, secara drastis desain produk dan metode produksi. Contohnya, perusahaan komputer sekarang ini harus berhadapan dengan perubahan tingkat teknologi dan pasar yang sangat cepat dan terus-menerus. Baik, selanjutnya. tidak tahu, Apakah kalian tahu teknologi organisasi? Di sini menurut studi Woodward terdapat beberapa bagian antara proses teknologi dengan struktur organisasi. Antara lain, yang pertama, semakin kompleks teknologi, maka semakin besar jumlah teknologi dan tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. tidak tahu, tidak tahu, Yang kedua, semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar staf administrasi dan klerikal. Selanjutnya, pengendalian kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk menggunakan sanksi atau pemaksaan atau ganjaran. Kekuasaan bersifat multidireksional atau merujuk ke berbagai arah. Bias dari atas ke bawah, bias dari tidak tahu, bawah ke atas, dan bias pula menyamping dalam posisi horizontal. Sekian, terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.